Baik, Alhamdulillah. Kembali lagi ya, Bapak Ibu ya. Mohon maaf, di laptop rumah mental ya. Sekarang malah ke HP. Baik, Pak Budi. Saya mah Ya, Pak Budi, Uma minta Pak Budi tolong share screen aja ya, karena laptopnya keluar sendiri. Tadi lagi bicara tiba-tiba keluar sendiri. Ini benar-benar harus diperbaiki. Eh, Uma share Pak Budi nomornya yang mana sebentar. Mm-mm. Pak Budi Japri Uma boleh? Oh iya, baik, sebentar ya. Nanti minta tolong di share screen ya, sebentar. 6. Baik, Pak Budi sudah Uma share screen, boleh ditampilkan, Pak? Baik, sudah ya. Alhamdulillah. Baik, ini Bapak Ibu semuanya, eh, kita mulai lagi ya dengan mata kuliah yang berbeda, dengan wajah yang sama. Normalnya sih harusnya seperti yang di regular ya. Kalau di regular itu dalam waktu 2 jam dia 2 kali mata kuliah, jadi secara berurutan. Namun karena terpotong dengan yang buka puasa ya, terus jadi kita alihkan saja, tidak apa-apa ya. Jadi ada jeda istirahatnya. Baik, ini Bapak Ibu tidak perlu lagi ada pengenalan karena tadi di statistika ya itu sudah ada pengenalan, lalu ada yang namanya kontrak kuliah ya. Bapak Ibu juga yang di sini kan sudah pengalaman dari semester lalu ya. Kalau dibilang wajahnya lama gitu ya dengan mata kuliah yang baru gitu ya. Baik. Nah, eh, next Pak Budi, maaf, boleh? Di Ditampilkan slide keduanya? bukan ini mah. Next lagi. Yes, betul. Baik, seperti mata kuliah lain, untuk pertemuannya ada 16 pertemuan, ya. 2 pertemuan yaitu UTS dan UAS. Jadi total kita hanya KBM-nya 14 pertemuan saja, ya. Tadi juga untuk matriks pembelajarannya sudah Uma share ya. Di statistik itu hampir sama. Jadi untuk hari ini Zoom, besok asinkronus terus Zoom lagi, asinkronus lagi seperti itu ya. Sudah terjadwal. Nah, ini ada pertemuan 1 sampai pertemuan 16 ya. Bapak Ibu bisa lihat dari slide 1, mohon maaf, slide 2, slide 3 dan slide 4 itu adalah jenis-jenis daftar isi yang akan kita atau topik yang akan kita bahas ya 1 semester ke depan ya. Baik, silahkan langsung saja ke slide ke-5. Silahkan Pak Budi. Oh iya, untuk absen. Ini sih sudah bisa di rumah ya, cuma karena memang absen eksekutif itu adalah eh, apa? Kenapa? Ada yang ini? Kenapa, maaf? Ya, untuk absen sendiri seperti halnya absen statistika nanti boleh. Mohon maaf, Pak Budi sudah digabungkan kembali untuk kalkulusnya. Jadi untuk kuliah kalkulus itu berbeda dengan statistika grupnya.
ya, agar tidak bercampur dan Uma minta absennya. Seperti itu. Absennya Hmm. seperti yang tadi, nanti Uma akan apa namanya masukkan namanya satu-satu seperti itu ya. Silakan boleh di absen mulai dari sekarang ya. Lalu kita mulai dari slide kelima ya. Slide kelima. Uma minta sebentar ya. Ada Pak Jema? Pak Jema, Masuk adakah? Uma, masuk. Baik. Ya, Uma boleh dibacakan di slide kelimanya. Mohon maaf, silahkan. Baik Uma. Kalkulus merupakan salah satu cabang matematika terpenting yang membahas laju, perubahan, dan gerak. Dua konsep utama yang menjadi dasar kalkulus adalah turunan dan integral. Stop Turunan, dulu, Pak Jema. ya, Stop dulu, Pak Jema. Eh, baik, Bapak Ibu, untuk kalkulus sendiri, itu adalah mata kuliah yang mempelajari tentang laju, perubahan, dan gerak. Ya, laju, perubahan, dan gerak ini akan didasarkan yaitu hanya turunan dan integral. Jadi nanti kita akan belajar dua turunan dan integral saja. Apa itu turunan, apa itu integral? Nanti turunan itu berhubungan dengan integral. Jadi integral itu adalah masuknya keturunan juga seperti itu. Nanti kita akan belajar ya, belajar tentang bagaimana cara menghitung turunan dan integral. Baik, untuk turunannya Uma minta uh, Pak Malik, boleh Pak Malik dibacakan turunan? Siap, Uma. Turunan suatu fungsi adalah ukuran laju perubahan suatu fungsi. Turunan ini memberikan penjelasan tentang fungsi tersebut pada titik tertentu. Baik ya. Jadi ukuran laju perubahan suatu fungsi adalah turunan ya. Nanti kita akan bahas itu. Ini untuk pelajaran kalkulus itu sama halnya dengan pelajaran matematika diskrit. Memang dasarnya kan matematika ya. Jadi nanti ada apa namanya pembelajaran matematikanya dan aljabarnya itu mencakup ke kalkulus. Jadi aljabar dan matematika diskrit adalah prakalkulus. Nah, yang kita bahas sekarang adalah kalkulus ke-1 karena kalian adalah sarjana 1. Nanti kalau seandainya untuk pengaplikasiannya atau pembuatan praktiknya itu ada di kalkulus 2. Oke, jadi jika Bapak Ibu ingin membeli sebuah buku, maka Bapak Ibu membeli buku kalkulus 1, bukan kalkulus, bukan kalkulus dasar, bukan kalkulus 2 ya. Jadi kalkulus 1 ya, nanti Bapak Ibu misal Bapak Ibu mau download apa bukunya di misalkan di Google atau Bapak Ibu mau beli buku kalkulusnya kalkulus 1 yang dipakai ya. Maka sekarang integral. Silakan integral Anata Pindika, silakan. Oke, Uma. Integral adalah ukuran luas di bawah fungsi kurva. Integral mengakumulasi nilai-nilai diskrit suatu fungsi pada suatu rentang nilai. Baik ya. Jadi nanti antara turunan dan integral itu saling berhubungan ya. Nanti kita akan pelajari ini. Ini baru dasarnya atau ini baru introduce aja ya. Baru pengenalannya saja. Slide ke-6 silahkan Pak Budi ditampilkan. Itu Uma. Baik, Pristian boleh dibacakan slide 6-nya? Kalkulus berbeda dari aljabar dan geometri karena fokusnya adalah pada cara nilai berubah. Kalkulus juga disebut sebagai kalkulus infinitesimal atau kalkulus infinitesimal. Angka infinitesimal adalah kuantitas yang nilainya hampir sama dengan nol, tetapi tidak sepenuhnya nol. Secara umum, kalkulus klasik adalah studi tentang perubahan fungsi yang berkelanjutan. Kalkulus merupakan salah satu materi matematika yang penting untuk dipelajari, terutama dalam dunia IT. Materi ini merupakan bagian dari matematika dasar yang akan dipelajari oleh orang-orang yang mengambil jurusan teknik informatika maupun teknik komputer.
Baik, terima kasih. Ah, di sini pentingnya mempelajari kalkulus ya untuk dunia IT, yaitu untuk pemecahan masalah ya, pemecahan masalah apa namanya yang berhubungan dengan IT tersebut. Baik. Untuk slide selanjutnya yang ketujuhnya, Andi Setiawan bisa dibacakan? Andi ada? Andi Setiawan? Ada Bu, sebentar Bu. Enggak, silakan. Sambil Uma absen sekalian ya. Absennya dengan cara membacakan materi agar tahu apakah hadir atau tidak. Belum ada? Oke, belum ada ya. Baik, Pak Edward boleh? Pak Edward, ada Pak Edward? Pak Edward juga belum ada ya? Fahrizky ada Fahrizky? Izin Umah, Fariski Kurniawan. Boleh, silakan. Ya, siap. Kalkulus. Ketika mendengar kata kalkulus, mungkin banyak dari kita yang harus terbayang dengan rumus-rumus rumit dan konsep matematika yang sulit dipahami. Namun, tahukah kamu bahwa kalkulus sebenarnya adalah salah satu alat paling kuat yang kita miliki untuk memahami dunia ini? Kalkulus adalah cabang matematika yang mempelajari perubahan dan digunakan dalam berbagai bidang seperti teknik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan alam. Kuliah ini akan membahas secara mendalam apa itu kalkulus, konsep dasar yang harus dikuasai, penerapan dalam kehidupan sehari-hari, serta mempelajari kalkulus. Baik. Dari dasar itu, Uma minta pakai kata-kata sendiri. Apa sih menurut Bapak Ibu? Pakai kata-kata sendiri ya. Kalkulus ya menurut Bapak Ibu. Coba Uma minta langsung dijabarkan Pak Budi, tapi tanpa melihat materinya Pak Budi. Silakan Pak. Menurut Bapak seperti apa kalkulus itu? Kalkulus itu setahu saya buat ngitung yang bentuknya nggak berbentuk gitu Bu. Kayak misalnya kalau merenang kan tuh berbentuknya nggak nggak beraturan gitu. Nah dia pakai pakai perhitungan persegi sampai memenuhi bentuk kolam renang itu gitu. Benar nggak sih Bu? Jadi mungkin salah satu contoh ya seperti baterai. Kalkulus kan mempelajari tentang perubahan ya, mempelajari tentang perubahan. Nah, berarti salah satunya adalah misalkan baterai. Nah, cara kerja baterai apa seperti apa itu nanti kita akan pelajari dari kalkulus tersebut ya, hingga menjadi energi seperti itu kan ya. Nah, kita akan pelajari itu ya. Ini masih dasar ya. Di kalkulus berfokus pada beberapa topik penting yang dibahas dalam matematika seperti diferensiasi, ya, integrasi, limit, fungsi, dan sebagainya. Nah, kalkulus salah satu cabang matematika membahas tentang studi laju perubahan dan dikembangkan oleh Newton. Ya, Isaac Newton, pernah dengar ya? Isaac Newton dan Leibniz, ya, nama seperti itu. Oke, ini next dong. Langsung saja, Pak Budi saja. Silakan Pak Budi baca pengertian kalkulus yang sesungguhnya. Apa itu kalkulus? Kalkulus berfokus pada beberapa topik penting yang dibahas dalam matematika seperti diferensiasi, integrasi, limit, fungsi, dan sebagainya. Kalkulus, salah satu cabang matematika, membahas tentang studi laju perubahan dan dikembangkan oleh Newton dan Leibniz. Pengertian kalkulusnya Pak Budi. Oh, pengertian kalkulusnya ada di slide ini, Uma.
Oh ini nih. Kalkulus adalah cabang matematika yang mempelajari perubahan. Ia memiliki dua cabang utama, kalkulus diferensial dan kalkulus integral. Kalkulus berbeda dari aljabar atau geometri karena fokusnya adalah pada cara nilai berubah dan bagaimana kita menggambar perubahan tersebut secara secara matematis. Gitu, Mbak. Boleh ya. Baik, Uma, slide selanjutnya, boleh? Ada sejarah kalkulus ya. Nah, sejarah kalkulus itu dimulai sejak zaman kuno sebenarnya. Itu sudah ada. Lalu berkembang pesat pada abad ke-18 dan ke-19. Lalu terus dikembangkan, berkembang sampai saat ini. Ya. Nah, zaman-zaman yang sudah dilewati oleh kalkulus itu ada zaman kuno, ya, ada zaman pertengahan, ada zaman modern, kalkulus saat ini. Kita jabarkan untuk zaman kuno, kalkulus zaman kuno misalkan ya. Ini orang Yunani menggunakan metode geometris untuk menemukan luas di bawah kurva, yaitu di zaman kunonya. Terus beberapa pemikiran tentang kalkulus integral telah muncul, tetapi tidak dikembangkan dengan baik dan sistematis. Oke, dilanjutkan. Itu masuk ke zaman kuno, kita masuk lagi ke zaman pertengahan, yaitu ada di India, Aryabhata namanya. Itu pada tahun 499 ya, 499. Di India itu sudah ada konsep kalkulus di zaman pertengahan, ya. Namanya bukan kalkulus, namanya matematikawan dulu ya. Masih matematikawan India namanya, ya. Dia hanya menggunakan konsep kecil tak terhingga, ya. Itu pada zaman pertengahan. Lanjut lagi menuju ke zaman modern. Maka dikembangkan di sini Isaac Newton, ya, itu mengembangkan, bukan yang bukan yang menciptakan kalkulus, karena tadi sudah dikonfirmasi bahwa zaman kalkulus itu sudah ada dari zaman kuno, ya. Namun Isaac Newton ya mempelajari ini atau mengembangkan lebih dalam lagi, ya, bersama dengan Gottfried namanya Wilhelm Leibniz, yang tadi itu Newton dan Leibniz, ya, secara independen. Lalu pengerjaannya atau pengembangan ini pada abad ke-17, ya. Terus secara independen, lalu pengembangan tersebut infinitesimal namanya ya, yang tadi itu sudah dibacakan tuh ya, infinitesimal. Lalu kalkulus berkembang pesat pada abad ke-18. Jadi dikembangkannya di abad ke-17. Lalu ternyata setelah abad ke-18 itu berkembang dengan pesat sampai ke abad 19. Dengan kontribusi dari banyak matematikawan, ya. Jadi orang yang mempelajari kalkulus namanya matematikawan. Kalau dibilang ahli kalkulusnya matematikawan, oke? Nah, lanjut. Pada abad ke-20, kalkulus berkembang menjadi bidang analisis matematika. Nah, ini berkembang sekali nih. Negara yang berkembang seperti Jepang itu sudah mempelajari kalkulus dari SD, gitu ya. SD, SMP, SMA itu misalkan seperti itu ya. Dalam kata di Jepangnya ini, itu mereka itu sudah terbiasa dengan hitung-hitungan matematika, kalkulus, aljabar, segala macam, hingga mereka itu mempunyai keahlian dalam bidang kalkulus, dan memang berkembang pesat negaranya. Nah, lalu kalkulus saat ini ya, tadi sudah di zaman kuno, terus abad pertengahan, terus abad modern, sekarang kalkulus saat ini. Notasi Leibniz sebagian besar digunakan dalam kalkulus saat ini ya. Terus kalkulus berkembang menjadi alat untuk mendorong studi alam ya. Seperti apa sih studi alam? Untuk menghitung apa sih kalkulus ini biasanya? Ada yang tahu mungkin? Ada yang tahu? Perubahan? Tidak ada, nanti kita ini hanya masih ini ya, masih pendahuluan ya. Kalkulus digunakan dalam berbagai bidang seperti perhitungan kecepatan dan percepatan kemiringan suatu kurva dan optimalisasi ya. Next, Pak Budi,
Itu sejarah dari kalkulus sendiri. Silakan, ada Ferdiansyah? Ada Ferdiansyah? Pak Gunawan, ada Pak Gunawan? Ada Uma. Oleh Pak Gunawan, boleh slide berikutnya dibacakan Pak Gunawan. Oke, Sambil absen yang eh, yang membaca itu Umah kasih nilai keaktifan ya. Mangga baik silakan. Uma. Saya mulai ya. Konsep dasar dalam kalkulus. Yang pertama ada limit. Limit adalah konsep dasar dalam kalkulus yang menggambarkan nilai yang didekati oleh sebuah fungsi saat variabel mendekati nilai tertentu. Konsep ini penting untuk mendefinisikan turunan dan internal. Yang kedua adalah turunan. Turunan mengukur bagaimana suatu fungsi berubah seiring dengan perubahan variabelnya. Turunan digunakan untuk menemukan laju perubahan dan memecahkan banyak masalah dalam fisika dan teknik. Yang ketiga adalah integral. Integral adalah konsep kebalikan dari turunan. Integral menghitung luas di bawah kurva dan digunakan untuk menemukan jumlah total dari suatu yang berubah secara berkelanjutan. Baik, Bapak Ibu, untuk kalkulus sendiri ini dasar konsep dasarnya atau dasar pembelajarannya itu ada di limit, turunan, dan integral saja ya. Karena memang untuk pelajaran S1 seperti itu ya, pencakupannya seperti itu. Nah, ada geometri, aljabar, dan kalkulus itu berbeda ya. Ada coba di bahasa Indonesia kan. Uma minta Pak Badrudin, boleh Pak Badrudin? Next lagi Pak Budi. Ya, Uma. Perbedaan geometri, aljabar, sama kalkulus apa sih? Boleh, silakan. Kalkulus dalam matematika itu ada geometri, aljabar. Bedanya di yang ini, Uma. Betul. Kalau geometri itu dalam sebuah studi objek atau bentuk. Kalau aljabar di dalam generalisasi operasi aritmatika, aritmetik. Kalau kalkulus matematika studi continuous chain. Ya, itu ya perbedaannya. Kalau ditanya sama nggak sih kalkulus sama aljabar sama geometri? Ini ada perbedaannya ya. Jadi masih bisa kita ketahui ya. Kalkulus apa, aljabar apa, geometri apa. Tapi dasarnya memang aljabar sih, aljabar dan matematika dasarnya ya. Next lagi silahkan. Uma minta Galih Sukristian, boleh dibacakan jenis-jenis kalkulusnya? Ya, Uma, jenis-jenis kalkulus, kalkulus diferensial, mempelajari turunan dan penggunaannya dalam berbagai masalah. Ini termasuk menghitung kecepatan, percepatan, dan laju perubahan lainnya. Kemudian kalkulus integral, berfokus pada perhitungan integral dan penggunaannya untuk menemukan jumlah total seperti luas, volume, dan akumulasi lainnya. Baik. Jadi next Pak Budi. Ya, untuk kalkulus sendiri terbagi menjadi dua, diferensial kalkulus dan integral kalkulus. Itu cabang dari kalkulus, ya. Nah, baik kalkulus diferensial maupun kalkulus integral berfungsi sebagai fondasi bagi cabang matematika tingkat tinggi yang dikenal sebagai analisis, yang menangani dampak perubahan kecil pada variabel dependen yang mengarah ke nol pada fungsi. Ya, ini pembelajarannya hampir mirip dengan aljabar, dengan matematika diskrit, ya. Nanti kita akan ada hitung-hitungan, ya. Berbeda dengan statistika. Nanti Bapak Ibu untuk statistika sendiri lebih banyak kita memakai sistem nanti ya. Nanti Uma minta kalian download sebuah aplikasi seperti itu, bisa ada aplikasinya, nanti Uma konfirmasi kepada Bapak Ibu. Nah, itu nanti dikerjakan data-datanya. Namun kalau untuk kalkulus sama seperti tugasnya itu sama seperti aljabar, sama seperti matematika diskrit yang hanya menghitung ya, seperti itu.
Uma minta Pak Hernando, silakan untuk next-nya. Penerapannya seperti apa sih kalkulus dalam kehidupan sehari-hari? Mangga, silakan. Oke, baik kalkulus diferensial maupun kalkulus integral berfungsi sebagai fondasi bagi cabang matematika tingkat tinggi yang dikenal sebagai analisis, yang menangani dampak perubahan kecil pada variabel dependen, yang mengarah ke nol pada fungsi. Penerapannya, Pak, boleh? Penerapan kalkulus dalam kehidupan sehari-hari, nomor satu ada bidang teknik. Dalam bidang teknik, kalkulus digunakan untuk merancang dan menganalisis sistem yang kompleks, seperti jembatan, bangunan, dan mesin. Nomor dua, bidang ekonomi. Di bidang ekonomi, kalkulus digunakan untuk memodelkan dan memprediksi perubahan ekonomi, termasuk analisis biaya dan keuntungan serta optimisasi sumber daya. Tiga, bidang ilmu pengetahuan alam. Kalkulus juga penting dalam ilmu pengetahuan alam seperti fisika, kimia, dan biologi untuk mempelajari fenomena alam dan membuat prediksi berdasarkan data. Baik. Menurut Bapak Ibu, apa sih fenomena alam yang bisa dihitung dari kalkulus? Mungkin ada, sepertinya ini datanya seperti itu. Ada mungkin? Untuk apa? Cuaca, Uma. Erupsi Gunung Merapi, Gunung Berapi. Wah, betul, betul itu salah satunya. Ada lagi mungkin? Korban kecelakaan. Boleh ya. Ini kan laju percepatan ya. Nah, itu nanti kita bahas lagi ya. Baik, untuk kalkulus itu memiliki banyak penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi sudah disebutkan ya, seperti bidang teknik, ada ekonomi, ada kedokteran, dan ilmu pengetahuan alam. Nah, untuk contohnya, Uma kasih contoh seperti bidang teknik sendiri. Teknik itu biasanya itu merancang dan menganalisis struktur mesin dan sistem, ya seperti itu. Baik itu mesin, Bapak Ibu kan IT, ya mesin komputernya, gitu kan ya. Terus strukturnya seperti apa, sistemnya seperti apa nanti dipelajari. Tapi dasarnya adalah kalkulus. Kehilangan panas dalam bangunan, ya. Nah, seperti itu. Lalu menghitung gaya dalam konfigurasi struktur yang kompleks dan analisis struktur dalam persyaratan desain seismik, bisa seperti itu. Misalkan gini, Bapak Ibu ingin membuat suatu bangunan, otomatis Bapak Ibu di sini merancang sebuah bangunan tersebut kan ada volumenya, ya kan? Atau merancang sebuah jembatan misalkan, jembatan. Nah, jembatan tersebut tidak serta-merta Bapak Ibu langsung buat, tapi pasti di apa ya namanya dibuat 3 dimensi dulu atau 4 dimensi ya, ada gambarnya. Nah, otomatis gambar atau perhitungan tersebut itu tidak boleh apa yang namanya tidak boleh salah gitu. Benar, seluruhnya harus tepat. Baik itu dia volumenya seperti apa, misalkan volume yang dipakai atau bahannya gitu ya. Apa yang namanya itu harus seimbang. Misal kesalahan kecil saja itu bisa merubuhkan suatu bangunan juga, seperti itu. Salah satunya, ya, itu salah satunya. Lanjut lagi, ekonomi dalam bidang ekonomi itu menganalisis perilaku pasar, ya. Biasanya kan jual beli ya, seperti itu. Biasanya memproduksi suatu produk biasanya. Terus menghitung labanya, terus menghitung untung ruginya, ya kan? Nah, itu juga apa namanya termasuk kalkulus ya, nanti kita akan pelajari itu. Lalu memprediksi dampak perubahan kebijakannya ya, terus menentukan harga barang ya, barangnya kira-kira misalkan ada apa pemasukan terus pembuatan produknya bahan-bahannya seperti ini, kita jualnya berapa ya. Nah, itu ada perhitungannya dari kalkulus tersebut ya. Terus menentukan harga barang dan jasa yang optimal ya, terus menghitung suku bunga pinjaman dan investasi, ini ada hubungannya dengan bank ya. Lalu memprediksi pertumbuhan atau penurunan pasar keuangan ya. Nah, seperti itu. Biasanya saham tuh itu dihitung juga tuh sama kalkulus tuh saham. Terus sekarang lagi melonjak tuh harga emas ya sampai 2 juta ya. Mungkin Bapak Ibu mengikuti ya. Jadi kalau Bapak Ibu punya emas mau dijual sekarang insya Allah tuh ya apa namanya menguntungkan ya. Nah itu salah satunya. Lalu aplikasinya dalam bidang kedokteran.
Ya, itu kedokterannya Uma contohkan yaitu memodelkan penyebaran penyakit. Jadi bagaimana seorang dokter itu apa namanya menciptakan gitu loh, menciptakan sebuah menciptakan sebuah kayak virus kemarin tuh COVID kan dia ada yang namanya obat apa tuh yang kemarin disuntik 3 itu, Mah lupa apa sih namanya? Vaksin. Vaksin, Uma, vaksin. Seperti itu. Jadi memodelkan penyebaran penyakit dengan menciptakan misalkan vaksinnya itu kan ada komposisinya itu harus seimbang. Tidak serta-merta vaksin ke-1 itu berbeda dengan vaksin kedua berbeda dengan vaksin ketiga. Jadi tidak ingredientnya itu tidak sama gitu loh. Nah, pemasukan pengeluarannya pun dalam biayanya misalkan kan karena memang ditanggung sama negara, tapi biasanya ada yang kayak Johnson Johnson tuh ya, itu Umar itu sampai ada yang 700.000 sampai ke 2 juta di vaksinnya karena ingin lebih bagus seperti itu ya. Nah, ada yang gratis juga ada ya, yang gratis juga itu pun salah satu perhitungan dari kalkulus ya. Lalu menganalisis efektivitas pengobatannya seperti apa ya. Terus pencitraan medis seperti pemindaian CT dan MRI biasanya seperti itu. Ini untuk efektivitas pengobatan. Contoh lagi, untuk saat ini BPJS ya tidak menangani beberapa penyakit yang ringan ya, seperti misalkan penyakit karena dia jatuh nih kecelakaan itu tidak ditanggung ya BPJS nih sekarang. Terus penyakit sakit panas sampai apa tuh namanya kalau menggigil tuh ya, sakit panas, flu, batuk tidak ditanggung. Sakit perut tidak ditanggung. Zaman dulu kan masih ditanggung ya, ini dalam segi kesehatan ya. Tapi zaman sekarang karena ada perhitungan kalkulusnya, ternyata ada keuntungan dan kerugiannya di situ. Lebih banyak kerugiannya mungkin karena pengeluarannya jor-joran di BPJS, maka dialihkan atau dibatasi gitu loh. Untuk penyakit yang kalau dibilang bawaan, misalkan penyakit jantung masih ditanggung, penyakit ginjal masih ditanggung. Tapi kalau seandainya dia bunuh diri atau dia kecelakaan itu justru tidak ditanggung. Itu yang luar biasa ya, perhitungannya sampai segitunya ya. Lanjut lagi dari ilmu pengetahuan alam. Nah, contohnya yaitu menghitung gerakan benda, lalu gaya yang bekerja padanya dan energi yang dimilikinya ya. Terus memprediksi pola cuaca dan bencana alam seperti badai dan tornado. Biasanya tsunami tuh BMKG ya. Ya BMKB gempa tuh tadi ya sudah ya. Gempa ya itu termasuk ilmu pengetahuan alam, itu ada hitungannya gitu ya, kalkulusnya seperti apa, bagaimana pencegahannya ya, itu ada ya. Maka kalkulus juga digunakan dalam ilmu komputer untuk menganalisis jaminan kinerja dalam jaringan komputer sendiri seperti itu. Next Pak Budi, boleh silakan. Udah, Uma. Baik Pak Budi, boleh. Di aplikasi kalkulus. Ya, sudah, Uma. Pengaplikasiannya bagaimana sih kalkulus? Uma minta Pak Hernando, silakan. Pak Hernando lagi tadi ya? Pak Adis nih, Pak Adis. Silakan Pak Adis. Ya, baik, Uma. Aplikasi kalkulus. Kalkulus adalah cabang yang sangat penting. Model matematika yang membantu dalam menganalisis suatu sistem untuk menemukan solusi optimal guna memprediksi masa depan suatu kondisi tertentu untuk suatu fungsi. Konsep kalkulus memegang peranan penting dalam kehidupan nyata, baik yang berkaitan dengan penyelesaian bentuk luas yang rumit, mengevaluasi data survei, keselamatan kendaraan, perencanaan bisnis, catatan pembayaran kartu kredit, atau menemukan perubahan kondisi suatu sistem yang mempengaruhi kita, dan lain sebagainya. Kalkulus adalah bahasa para ekonom, ahli biologi, arsitek, ahli medis, dan ahli statistik. Misalnya, arsitek dan insinyur menggunakan konsep kalkulus yang berbeda dalam menentukan ukuran dan bentuk struktur konstruksi. Kalkulus digunakan dalam pemodelan konsep seperti tingkat kelahiran dan kematian,
peluruhan radioaktif, laju reaksi, panas dan cahaya, gerak listrik, dan lain-lain. Baik. Nah, di sini di next lagi langsung apa sih manfaat mempelajari kalkulus? Ya, coba Uma minta pakai kata-kata sendiri ya, tapi ini kan di kata-kata di PowerPoint ini kan sudah apa namanya disimpulkan sebagaimana ininya ya. Uma minta Iqbar Rabani dong. Iqbar, ada Iya, Iqbar? Uma. Ada. Iqbar coba Iqbar pengen tahu dong umahnya untuk apa sih manfaat kalkulus? Kenapa sih kita harus belajar kalkulus menurut Iqbar? Tidak perlu lihat di slide PPT ini, silakan. Oh ya, menurut saya kalkulus itu adalah suatu ilmu yang bisa memecahkan masalah dalam perhitungan Oke. kompleks gitu. Siap, makasih Ya, ya. kurang lebih Nanti seperti itu, Uma. tidak masalah, keren. Ya Bapak Ibu, misalkan ada suatu pertanyaan, Bapak Ibu boleh menjawab, itu keaktifan ya. Apapun yang Bapak Ibu kerahkan atau ucapkan atau jelaskan itu adalah suatu ilmu. Kalau mahasiswa atau siswa sendiri atau pelajar peserta didik itu tidak pernah salah, ya. Nah, Bapak Ibu tidak perlu tidak perlu takut salah gitu ya. Tetap aja tidak apa-apa. Salah itu wajar untuk belajar. Justru kalau tidak salah itu berarti tidak belajar. Seperti itu ya. Itu wajar untuk yang sedang belajar itu salah itu memang sangat wajar. Ya, nggak apa-apa, itu keren. Bagus ya. Makasih ya. Langsung tuliskan ininya. Langsung dituliskan nih. Baik, untuk mempelajari kalkulus itu bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan analisis ya. Lalu kemampuan ini dapat membantu memecahkan masalah kompleks dan membuat keputusan yang lebih baik. Jadi intinya kalkulus ini dibuat untuk membuat sebuah keputusan yang tepat gitu. Dari sebuah pemecahan masalah gitu ya. Nah, manfaat untuk belajar kalkulus itu membantu memprediksi masa depan nantinya bagaimana. Dialihkan objeknya ini sekarang nih, misalkan ada satu kejadian atau suatu masalah yang kalau dibilang belum disempurnakan, maka di masa depan itu disempurnakan lagi seperti itu ya. Itu salah satu kalkulus manfaatnya. Yang kedua, membantu menganalisis berbagai fenomena seperti perubahan cuaca biasanya ya, apalagi sekarang iklimnya kadang panas banget, kering banget, tiba-tiba hujan gede ya. Nah, itu juga tuh BMKG tuh biasanya ya. Terus dan dinamika ekonomi yang bagaimana pasang surut yang tadi sudah konfirmasi ya. Sekarang harga emas di pasar dunia itu sampai 2 juta melonjak itu. Ya itu kan dinamika ekonomi ya kan. Nanti juga turun nih. Misalkan besok sama hari ini itu berbeda. Yang hari ini luar biasa. Mungkin besok bisa turun ya menjadi harga 1 juta misalkan seperti itu. Jadi lonjakannya luar biasa. Tapi kayaknya kalau untuk harga emas tidak pernah turun ya. Tapi pasti ada saja perubahan nilainya. Nah, itu dinamika ekonomi namanya. Lalu membantu memahami konsep abstrak dan menerapkannya pada permasalahan nyata. Ya, didasarkan dari objeknya dulu nih. Objektifnya dulu, observasi dulu ke lapangan ya. Lalu diterapkan permasalahan tersebut ke dunia nyatanya, diseimbangkan seperti itu, disempurnakan dengan kalkulus sendiri ya. Nanti ini baru dasarnya saja. Lalu membantu membangun mentalitas pantang menyerah ya. Lalu membantu mengatasi permasalahan dunia nyata yang sering kali ditandai dengan interaksi non-linear dan dinamis. Ya, seperti yang dulu tuh pernah ekonomi tuh dari harga yang murah tiba-tiba mahal tuh ya. Itu luar biasa tuh ya, lonjakannya tahun 2008, tahu namanya apa namanya? Moneter ya. Krisis moneter. Ya, itu juga masuk tuh ke kalkulus tuh. Kenapa kok harga yang tadinya murah sekali jadi mahal sekali gitu kan ya? Nah, itu juga masuk ke proses kalkulus, perhitungan kalkulus ya. Nah, kalkulus adalah cabang matematika yang sering digunakan dalam pemrograman, fisika, teknik, dan banyak bidang lainnya. Dalam pemrograman, kalkulus dapat membantu dalam proses biasanya debugging ya, terus program solving ya,
Nah, dalam ekonomi, kalkulus digunakan untuk menentukan elastisitas harga penawaran dan permintaan. Misalkan penawarannya berapa ya, lalu dapatnya harga berapa, seperti itu. Terus bagaimana menciptakan produk sebanyak-banyaknya dan menjualnya dengan semahal-mahalnya, misalkan seperti itu untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya. Ya, itu termasuk kalkulus tuh, ya. Terus dalam informatika, kalkulus digunakan untuk menghitung gradien dan intensitas cahaya, menciptakan efek, shading, dan pencahayaan, serta menghitung volume bayangan. Lalu meski menantang, dengan latihan dan sumber belajar yang tepat, kalkulus bisa dikuasai dengan baik. Ya, Bapak Ibu kalau mau hebat dalam kalkulus tidak perlu di satu sumber saja. Bapak Ibu boleh misalkan di pembelajaran ini ada yang dikurang mengerti, itu boleh Bapak Ibu seperti yang dulu ya. Bapak Ibu boleh lihat YouTube gitu ya. Boleh lihat banyak sekarang seliweran YouTube yang mengajari tentang kalkulus. Misalkan integral atau turunan. Ini aku kurang ngerti nih. Boleh dicari lagi tuh di YouTube, sekarang sumbernya banyak Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu jangan membatasi diri Bapak Ibu hanya untuk kuliah menimba ilmu di kuliah saja, tapi boleh nanti pelan-pelan buka YouTube iseng-iseng gitu ya. Nah, sambil dipelajari terus-terusan. Jadi jangan cuma satu kali nanti lupa Bapak Ibu ya. Pasti lupa. Namanya matematika kalau tidak dipelajari satu kali aja suka ini apa, bagaimana ya cara jalannya ya, seperti itu. Oh iya, untuk Bapak Ibu, untuk UTS atau di UAS nanti, Uma minta ya, pada saat pembelajaran, jangan ada beberapa mahasiswa yang kalau dibilang pada saat UTS, dia isinya aja. Jadi, dia tidak memakai cara gitu. Jadi, Uma minta pada saat di kalkulus ini, Uma minta ada cara bagaimana pengisian tersebut, ada caranya, jalannya, seperti itu ya Bapak Ibu ya, khusus untuk di kalkulus ini. Karena di aljabar linear dan matematika diskrit yang kemarin itu tiba-tiba ada tidak ada jalannya, tiba-tiba ada isinya gitu. Walaupun memang benar, cuma kayaknya kok Oma kayak ngerasa wah ini kok kayak contekan gitu loh, seperti itu. Mungkin diisinya di tempat lain, maka dia kasih jawabannya jawaban saja. Tapi Uma minta khusus untuk kalkulus, minta dengan jalannya, seperti itu. Lanjut, silakan, ada Irham Fahrul. Siap Ibu. Next, silakan. Yang contoh kalkulus dalam soal Ibu. Ya, boleh, silakan. Contoh kalkulus dalam soal. Contoh soal turunan. Misalnya untuk fungsi f dalam kurung x sama dengan x2 Apa? Bacanya x kuadrat. Coba jadi apa? Ada kalau kemarin kita pada dia udah gini nggak usah. Kalau ketemu bener susah ini ya kan. Makanya kita mesti siapin matang. Kalau kita juga nggak tahu kan, kita buka bersama aja. Oke, kita mau paparan, itu bisa jangan nggak bilang. Ya, benar-benar nggak apa-apa lah. Benar-benar nggak apa-apa. Jadi ya. Jadi udah saya ingin enak kan? Iya. Iya juga. Mikrofonnya tolong di silent ya. Good job. Oke, yang tadi siapa? Oke, boleh dilanjut tuh mah. Silakan. Contoh soal turunan, misalnya untuk fungsi f x sama dengan x2, turunan fx adalah 2 kali. Ini menggambarkan laju perubahan fungsi terhadap variabel x. Contoh soal integral. Untuk integral x dx, hasilnya adalah 1/2 x2 plus c, di mana c adalah konstanta integrasi. Ini menggambarkan luas di bawah kurva fungsi. Nah, Bapak Ibu lihat di sini, ini baru satu contohnya. Kita belum masuk ke soal, namun ini sedikit saja bahasannya ya. Nanti ada konstanta itu nanti dihitungnya 0. X itu dihitungnya 1. Terus kuadrat itu justru yang penting tuh. Ada yang namanya fx sama dengan x kuadrat misalkan. Atau x pangkat 4 misalkan, seperti itu. Maka diturunkannya bagaimana? Nah, nanti kita akan belajar kenapa kok jadi 2x gitu ya. Itu tadi tuh. Di contoh soal pertama, contoh soal turunannya, misal untuk fungsi fx sama dengan x kuadrat, lah kenapa kok jadi fx sama dengan 2x gitu lah. Nah, itu nanti kita akan pelajari.
Kenapa ya X kuadrat jadi 2X? Nanti kita akan pelajari bagaimana cara menyelesaikan soal turunan. Lanjut lagi, terus apa hubungannya turunan dengan integral? Nah, contoh soal keduanya atau soal integralnya, nah ada fx kali dx. Nah, itu memang integral seperti itu. Integral itu seperti S ya. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di sini contoh soal integral di bawahnya untuk integral. Nah, itu integral tuh kayak S gitu ya. Seperti itu. Nah, maka dibacanya adalah integral X kali dx ya. Hasilnya adalah, maka kenapa kok jadi 1/2 gitu loh. Kenapa gitu ya, seperti itu ya. Ditambah konstanta. Kenapa gitu kan. Kenapa kok yang tadinya nggak ada konstantanya jadi ada konstanta gitu. Nanti kita akan pelajari itu ya. Nah, tadi kan C itu dilambangkan dengan konstanta ya. Terus menggambarkan luas di bawah kurva fungsi. Nanti kita akan pelajari itu. Maka sekarang masih belum ada, itu hanya bayangan saja ya. Lanjut, silakan Pak Budi. Nah, oke. Uma minta siapa ya? Pak Edward belum ada juga ya? Pak Edward? Hadir Ibu, maaf. Ada. Lagi di jalan Oke. tadi. Ada. Ada Ibu. Boleh, silakan Pak Edward dibaca. Ya, tantangan dalam mempelajari kalkulus. Kesulitan memahami konsep abstrak. Salah satu tantangan terbesar dalam mempelajari kalkulus adalah memahami konsep abstrak seperti limit dan turunan. Memerlukan latihan terus-menerus. Kalkulus memerlukan latihan terus-menerus untuk memahami konsep dan memecahkan masalah dengan benar. Tuh ya, tadi sudah dikonfirmasi bahwa mempelajari kalkulus itu tidak bisa sekali. Jadi dia harus selalu berkali-kali ya. Terus banyak latihan soal. Itu kan soal-soalnya banyak ya di mana di YouTube boleh, di Google juga boleh ya. Sekarang sudah banyak ilmu-ilmu yang Bapak Ibu bisa akses ya. Lanjut dong Mayang, Uma mau dengar Mayang nih, udah lama nggak ketemu Mayang nih. Nah, di bawah next silakan. Mayang. Ya Bu, ya Uma. Ya. Silakan Mayang. Mengapa kalkulus penting? Kalkulus penting karena digunakan dalam berbagai bidang untuk memecahkan masalah yang melibatkan perubahan terus-menerus. Bagaimana cara belajar kalkulus dengan efektif? Belajar kalkulus dengan efektif bisa dilakukan dengan menggunakan sumber belajar yang tepat dan latihan soal secara teratur. Lanjut, silakan. Mayang lagi ya, masih Mayang ya. Next, Pak. Prakalkulus. Prakalkulus dalam matematika adalah mata kuliah yang mencakup trigonometri dan aljabar yang dirancang untuk mempersiapkan siswa dalam mempelajari kalkulus. Dalam prakalkulus, kami berfokus pada studi konsep matematika tingkat lanjut termasuk fungsi dan penalaran kuantitatif. Beberapa topik penting yang dibahas dalam prakalkulus adalah fungsi, fungsi inverse, fungsi trigonometri, bilangan kompleks, dan fungsi rasional. Stop di situ, thank you, Mayang. Jadi tadi sudah dikonfirmasi juga untuk kalkulus sendiri ada 3 jenis. Jadi ada prakalkulus atau yang disebut dengan kalkulus dasar. Itu kita sudah pelajari ini ya. Jadi kalau dibilang matematika itu dasar dari kalkulus. Sudah dipelajari di TK, di SD, di SMP, di SMA ya. Bahkan waktu itu kita sudah pernah dengar trigonometri yang di SMA ya. Itu namanya prakalkulus. Lalu untuk next-nya kalian sudah masuk ke jenjang mahasiswa, masuk ke S1. S1 silakan next-nya Pak, maaf. Ya, nah ini ada kalkulus 1 dan kalkulus 2 ya. Yang mau kita bahas adalah di kalkulus 1-nya. Kalau untuk kalkulus 2 boleh dibaca tapi tidak perlu dibahas ya. Silakan Mayang lagi dong, Mayang lagi. Untuk mah. Kalkulus 1. Kalkulus 1 mencakup topik-topik yang terutama berfokus pada kalkulus diferensial dan konsep-konsep terkait seperti limit dan kontinuitas. Beberapa topik yang dibahas dalam kalkulus 1 adalah batasan, derivatif, aplikasi derivatif, dan integral. Selanjutnya ada kalkulus 2. Kalkulus 2 berfokus pada studi matematika tentang perubahan yang pertama kali diperkenalkan selama kurikulum kalkulus 1. Beberapa topik penting dalam kalkulus 2 adalah persamaan diferensial,
barisan dan seri, aplikasi integral, aturan trapesium, yang terakhir ada aturan Simpson. Ya, untuk kalkulus 1 apa sih perbedaannya dengan kalkulus 2? Nah, tadi sudah dibilang ya, untuk S1 itu kita hanya mempelajari kalkulus 1 ya. Jadi tadi Bapak Ibu jika mau membeli sebuah buku kalkulus, maka yang dibeli hanya kalkulus 1 saja. Karena di kalkulus 2 itu masih belum diaplikasikan atau belum dipelajari. Nah, untuk kalkulus 2 ini itu lanjutan dari kalkulus 1 yang dimana kalkulus 2 ini pengaplikasiannya sistemnya apa namanya yang akan dipelajari nanti di S2 ya atau S3 biasanya. Nah, ini langsung pengaplikasiannya bagaimana cara membuat sistem, bagaimana cara membuat apa namanya gambar 3 dimensi, misalkan ingin membuat sebuah bangunan atau jembatan seperti itu. Nah, ini kalkulus 2 yang apa namanya yang kita yang lebih ke penerapannya atau langsung prakteknya itu kalkulus 2. Tapi untuk kalkulus 1 hanya sekedar mengetahui hitung-hitungannya saja seperti itu ya. Kalau dibilang hanya materinya saja, belum masuk ke dalam praktiknya. Itu kalkulus 1 ya. Itu tahu ya, paham ya untuk perbedaannya. Lanjut next. Oke, Uma minta Pak Yegi dong, Pak Yegi Nur Alam boleh, Pak Yegi. Tadi rumah. Boleh silakan. Mau orang tamu mau. Apa orang? Next dulu Pak Budi. Mau Next lagi Pak Budi. Yang ini, Uma. Ya, Oke. boleh. Bagaimana cara belajar kalkulus dengan efektif? Belajar kalkulus dengan efektif bisa dilakukan dengan menggunakan sumber belajar yang tepat dan latihan soal secara teratur. Lanjut, next. Masih sama? Oke, selanjutnya, apa saja penerapan kalkulus di dunia nyata? Kalkulus diterapkan dalam bidang teknik, ekonomi, dan ilmu pengetahuan alam untuk menganalisis dan memecahkan berbagai masalah. Next, langsung. Oke, silakan. Untuk tips sukses belajar kalkulus, yang pertama ada menggunakan sumber belajar yang tepat, menggunakan buku, video tutorial, dan sumber belajar lainnya yang tepat dapat membantu dalam memahami konsep kalkulus. Yang kedua ada latihan soal secara teratur. Latihan soal secara teratur adalah kunci untuk menguasai kalkulus. Semakin banyak berlatih, semakin baik pemahaman dan kemampuan menyelesaikan masalah. Lanjut, masih ada? Nah, Secara kesimpulan, silakan. kalkulus adalah cabang matematika yang sangat penting dan bermanfaat. Dengan mempelajari kalkulus, kita dapat mengembangkan kemampuan analitis dan pemecahan masalah dengan yang kompleks. Meski menentang, dengan latihan dan sumber belajar yang tepat, kalkulus bisa dikuasai dengan baik. Alhamdulillah ya, sudah selesai ya Pak Budi ya? Alhamdulillah. Sudah ya Bapak Ibu? Pusing euy. Ada pusing Pusingnya ya, belum apa-apa udah aduh rariut euy-nya. Ya, tetap tabah ya Bapak Ibu ya, semangat belajarnya. Baik Bapak Ibu, karena sudah jam 8:02, ya jangan lupa absen di grup ya. Jangan lupa absen di grup seperti yang tadi di statistika ya, di absen aja seperti itu nanti Uma masukkan ya perorangan. Karena sudah lewat jam 8:02, kita akhiri saja. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih yang bisa hadir ya. Untuk minggu depan pembelajarannya yaitu secara asinkronus di LMS, nanti segala tugas ya, segala materi, modul atau segala macamnya yang akan Uma share di LMS tersebut. Jadi pada saat Bapak Ibu sudah mengerjakan satu tugas, di-upload itu adalah absennya Bapak Ibu. Jadi tidak perlu saya hadir, saya hadir, saya hadir. Yang penting Bapak Ibu mengerjakan, misalkan dalam waktu yang tepat, itu adalah kehadiran. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya Bapak Ibu ya, tetap semangat.
Parah, bro. Jadi yang belum absen. Absennya di Zoom atau sama di grup ya, Pak?